Jadi sebenarnya dilema nih, apakah kita lebih baik mentingin kontrakan orang tua yang lebih bagus atau pergi jalan-jalan? Nah ini kan dilema. Hai, balik lagi sama Sansan di Sansan Bukan Wawa Channel. Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum mulai nonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Jadi kalian tahu kalau aku upload video baru ya. Di video ini aku ingin bahas mengenai sandwich generation. Jadi sebenarnya sandwich generation itu apa sih buat yang belum pernah dengar? Itu adalah representasi dari suatu generasi yang diapit oleh dua generasi lainnya. Yang di bagian atas nih, sandwich bagian atas itu adalah generasi senior atau biasanya orang tua kita. Kemudian yang di bawah itu ya, sandwich bagian bawah itu adalah generasi anak kita. Nah, sebenarnya yang ngebedain apa sih? Kalau misalnya ngomongin orang yang udah nikah dan punya anak dan masih punya orang tua, tentunya banyak. Terus apa yang ngebedain? Nah, yang ngebedain itu adalah dalam hal biaya hidup. Jadi kalau kamu misalnya nopang nih biaya hidup orang tua kamu dan juga anak kamu udah termasuk sandwich generation. Aku dan suami adalah sandwich generation, makanya aku bisa ceritain di video ini. Tujuan aku pengen bikin video ini adalah sebagai sandwich generation, aku bisa ceritain gitu ya suka dukanya, permasalahan terutama dalam hal finansial. Gak gampang loh buat bisa nopang biaya hidup buat diri sendiri aja gak gampang. Ini harus nopang biaya hidup orang tua dan juga anak kita. Apalagi kalau udah nikah ya kan, itu dua keluarga disatuin. Dimana kalau misalnya dua-duanya masih ada ya kan, kita berarti nopang biaya hidup orang tua dan juga mertua gitu ya. Jadi makanya di sini aku pengen share dan juga aku pengen banget bisa ngajak kalian untuk bisa kayak berpikir gimana caranya supaya kita tuh jadi generasi terakhir untuk sandwich generation. Jangan sampai nih anak kita kebawa legasinya jadi sandwich generation juga, itu kalau bisa jangan sampai. Nah di sini aku akan ceritain case-case-nya dan solusi mungkin yang aku udah terapin juga. Untuk case-case-nya yang aku kepikiran ya, yang aku alamin juga. Tapi mungkin ada juga yang kalian punya ngalamin case tersendiri, bisa kalian share gitu ya dengan cara komen di video ini atau bisa email ke sansanbukanwawa@gmail.com. Oke, kita mulai aja ya. Jadi yang pertama itu adalah making sacrifice. Buat kalian yang sandwich generation, namanya manusia, tentunya punya kepengen kan. Contohnya kalian punya kepengen jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa gitu, atau misalnya pengen nyekolahin anak ke sekolah internasional, atau kepengen yang lain lah. Tapi karena punya keadaan sebagai sandwich generation, kadang nggak bisa semua kepengen kita itu bisa diwujudkan, ya nggak sih? Apalagi ini ngomongin dalam hal finansial kan. Kalian gaji segini, udah coba diatur-atur itu nggak bisa. Jadi kalian harus gimana? Harus berkorban, harus lupain deh itu semua cita-cita kepengen mau liburan ke Eropa, ke luar negeri, ditahan dulu deh, mungkin nanti udah berapa tahun lagi gitu, 10 tahun lagi mungkin baru bisa kesampaian. Karena kalau nggak making sacrifice, yang ada jadi nggak bisa ngebiayain misalnya orang tua, nggak bisa nyekolahin anak ke sekolah yang bagus misalnya. Jadi kitanya sendiri harus making sacrifice. Dan ini juga nggak cuma dari generasi kita aja ya sebagai sandwich generation. Bisa jadi yang making sacrifice itu adalah generasi di bawah kita, yaitu anak kita. Contohnya nih ya, misalnya kita pengennya sih sebenarnya nyekolahin anak kita ke sekolah yang bagus, yang international school lah gitu ya. Emang itu sekolahnya, uang sekolahnya mahal. Kalau misalnya nggak ngebiayain orang tua, sebenarnya cukup. Tapi karena kita ngebiayain orang tua dan orang tua emang gak punya penghasilan, akhirnya kita harus ngorbanin nih gitu ya kepengen kita, dan juga sebenarnya bisa dibilang privilege yang bisa dinikmatin anak. Jadi nggak bisa nih si anak dapet gitu karena orang tuanya itu adalah sandwich generation. Itu dari case making sacrifice. Aku nggak tahu ya, aku yakin kalian yang sebagai sandwich generation itu nomor satu yang making sacrifice bakalan banyak banget. Bisa juga ceritain komen di bawah, aku pengen banget dengar ceritanya. Next yang kedua itu adalah dilema. Jadi ini belum nih bikin keputusan gitu ya. Kalau tadi nomor satu udah bikin keputusan, berkorban deh gitu kan. Nah kalau yang kedua dilema, misalnya kayak saya mau jalan-jalan deh, mau jalan-jalan ke luar negeri. Udah gitu udah tahu nih budgetnya misalnya sekitar 10 juta gitu ya. Tapi di lain sisi orang tua butuh yang namanya kontrak rumah. Misalnya orang tua emang gak punya rumah, jadi harus kontrak rumah. Dan kita sebagai penopang keluarga harus ngeluarin untuk biaya kontrakan. Dan ini misalnya ilustrasi aja ya. Sekarang punya kontrakan yang mungkin kontrakannya murah gitu ya, cukup aja, tapi berisik misalnya lingkungannya, dan misalnya tempatnya sempit gitu ya. Jadi sebenarnya masih bisa nih hidup di situ, tapi banyak minus-minus yang kayak tadi aku ceritain.
Nah, sebenarnya mereka pengen pindah ke tempat kontrakan yang lebih oke lah, tapi duit yang dikeluarin harus lebih gede. Jadi sebenarnya dilema nih, apakah kita lebih baik mentingin kontrakan orang tua yang lebih bagus atau pergi jalan-jalan? Nah, ini kan dilema. Ada orang yang sebenarnya ya udah deh buat orang tua ya kan, namanya juga bakti orang tua, mereka udah ngurus kita, udah nyekolahin kita. Ya udah deh buat orang tua aja, jadinya making sacrifice, kayak balik ke case nomor 1 ya. Tapi bisa juga misalnya aduh tapi pengen banget nih ke luar negeri, dan untuk kontrakan juga sebenarnya tahun lalu mereka masih bisa sebenarnya, jadi kayaknya apakah ke luar negeri aja ya, itu dilema kan. Dan itu tergantung kalian gitu sebagai sandwich generation, mau pilih buat orang tua ya silakan, mau pilih buat cita-cita kalian juga silakan, karena pengeluarannya bukan cuma kontrakan loh sebenarnya. Ngomongin pengeluaran bulanan, biaya hidup buat beras, listrik segala macam itu tetap dari kalian juga sebagai sandwich generation. Jadi sebenarnya wajar nggak sih kalau kalian pengen nikmatin gaji kalian untuk jalan-jalan ke luar negeri? Menurut aku itu layak banget. Tapi ya itu tadi dilema ya kan. Itu aku yakin dilema cerita yang tadi aku ceritain itu cuma satu dari sekian banyak cerita. Lagi-lagi kalau misalnya ada kalian yang ngalamin dilema dan belum ngambil keputusan gitu ya, saking beratnya, bisa banget ya komen, aku pengen dengar ceritanya. Dan yang ketiga itu adalah dibilang egois. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya aku ceritain case-nya, ngomongin kontrakan rumah orang tua yang sebenarnya dibilang cukup, tapi pengen bisa pindah ke kontrakan yang lebih bagus lagi. Nah, ada juga kita pengen ke luar negeri gitu ya. Nah, kalau misalnya kita akhirnya milih buat pergi ke luar negeri, itu bisa aja selentingan-selentingan saudara lah, atau kalau temen denger gitu, atau bahkan orang tua sendiri bilang kalau kayak, ih kamu egois banget sih, kok kamu mentingin kepentingan kamu sendiri sih? Kan sebenarnya kalau ke luar negeri itu bukan kepentingan yang penting-penting banget, lebih penting lagi sebenarnya rumah orang tua dong, biar orang tua tuh bisa ngalamin masa tua yang nyaman. Kalau jalan-jalan ke luar negeri mah bisa nanti, berapa tahun lagi juga bisa gitu. Nah, ini ya kayak gitu ya, jadi entahlah yang kayak julid-julid gitu bisa dari macam-macam ya, saudara-saudara, teman kalau yang dengar. Dan kita juga bukan ninggalin kewajiban, sebenarnya bukan kewajiban sih, tapi gak ninggalin bakti gitu dengan ngasih biaya hidup untuk orang tua, makan segala macam, kita tetap kasih kok. Tapi ini adalah yang lain, kayak kontrakan, atau misalnya kayak rumah bocor kayak gitu. Ya pengeluaran di luar biaya rutin bulanan. Itu kira-kira case yang aku bisa kumpulin ya. Sekali kalau misalnya kalian ada case-case yang lain, bisa banget komen di bawah. Nah, berikutnya aku pengen bahas adalah mengenai solusi sebagai sandwich generation dari permasalahan finansial ya. Menurut aku adalah yang pertama, penerimaan diri dulu sih. Kalian tuh harus nerima dulu diri kalian sebagai sandwich generation. Jangan sampai kalian tuh jadi ngerasa kesel, ngedumel, gak rela gitu ya. Kenapa sih aku kok sandwich generation, kenapa sih kok orang tua tuh gak punya dana pensiun, kok mereka tuh gak punya asuransi, jadi kalau misalnya ngomong ada sakit gitu yang parah, aku jadi harus ngeluarin dari tabungan. Jadi makanya itu semua kalian harus terima dulu sebelum kalian masuk ke step berikutnya. Karena kalau enggak, kalian tuh yang ada ngeluarin yang gak ikhlas, itu akan berat banget. Dan itu bisa jadi kayak kena ke mental gitu loh. Jadi kayak penghasilan dari kerjaan kita tuh gak bisa kita nikmatin sepenuhnya karena ngerasa terjebak, terbebani sebagai sandwich generation. Jadi penerimaannya itu penting banget, itu nomor 1. Nah, yang nomor 2 itu adalah pengelolaan keuangan. Kalau kalian sebagai sandwich generation ya, udah punya pasangan, udah punya anak, entah kalau kalian sebagai si istri atau suami gitu ya, dan misalnya dua-duanya kerja, punya penghasilan, dan misalnya dua-duanya sebagai sandwich generation, tentunya itu harus diomongin. Salah satu juga sama, harus diomongin. Misalnya si istri sandwich generation, suami enggak, nanti suami ngerasa nggak fair ya kan, ya kamu pengeluarannya banyak soalnya kamu harus nopang orang tua kamu, kalau aku enggak, misalnya gitu kan, atau kebalikannya. Jadi terus diomongin. Penerimaan dari sisi pasangan juga sih menurut aku. Oke lah, biaya hidup bulanan itu udah bisa diprediksi, kayak beras, makan segala macam. Tapi kadang yang nggak bisa diprediksi itu adalah kayak biaya kesehatan, rumah bocor, atau nggak tahu keperluan-keperluan yang tidak terduga lainnya. Yang penting banget menurut aku adalah asuransi kesehatan. Gak usah ngomongin asuransi jiwa ya, asuransi kesehatan itu yang paling penting. Karena kalau asuransi kesehatan gak ada, kalian akan kelimpungan. Ada juga kasus-kasus rawat jalan yang sebenarnya duitnya lumayan gede, tapi kalau dibandingin rawat inap, ya jelas lah jauh lebih gede rawat inap. Makanya minimal harus punya asuransi kesehatan. Kenapa ini aku bilang? Karena gak semua orang tua ya pengen
pakai BPJS gitu loh. Aku dengar cerita sendiri dari temen aku. Jadi teman aku itu orang tuanya perlu operasi katarak gitu ya, dan dia ngomong terus nih kayak, aduh kalau misalnya BPJS tuh kualitasnya nggak bagus gitu kan. Dan akhirnya teman aku harus ngeluarin biaya untuk operasi katarak non BPJS gitu ya buat orang tuanya, karena orang tuanya nggak percaya, nggak pengen BPJS. Jadi kebayang kalau kalian punya orang tua yang nggak mau pakai BPJS, asuransi kesehatan itu wajib loh. Nah, mengenai pengelolaan keuangan ini ya, sebenarnya juga tergantung penghasilan kita tentunya ya. Misalnya asuransi kayak tadi, aku bilang aku udah ngambil asuransi buat orang tua gitu ya, tapi aku ngambil tau nggak sekarang setelah aku rumahnya udah lunas. Pada saat aku masih nyicil, aku tuh cuman beliin yang ala kadarnya lah. Bahkan suami aku juga belum beliin asuransi buat orang tuanya. Jadi menurut aku, buat kalian yang mungkin pada saat sekarang penghasilannya belum cukup untuk bisa ngecover secara full untuk pengeluaran orang tua, mau gimana gitu kan, yang ada plannya kalian harus tentukan, dan di situ kalian bisa lihat nih, oh kayaknya cuman bisa sanggup ngasih orang tua segini. Kalian harus ngomongin sama pasangan kalian gitu loh, jangan sampai kalian bikin keputusan sendiri dan akhirnya jadi berantem gitu kan. Nah, semua plan itu kalian udah bikin ya. Berikutnya adalah yang nomor 3 adalah komunikasi. Contohnya kalau kayak kasus tadi ya, kalian tuh belum terlalu bisa nge-backup 100% pengeluaran orang tua. Jadi kalian prioritasin tentunya pengeluaran sendiri gitu kan. Itu juga untuk anak, dan itu bahkan kalian udah making sacrifice, nggak ada tuh kayak jalan-jalan segala macam. Anak juga sekolah yang biasa aja. Tapi tetap sisanya cuma dikit gitu. Kalian nggak bisa nabung, dan kalian udah kasih semuanya, itu pun nggak bisa menopang 100% biaya hidup orang tua misalnya. Nah, itu kalian harus komunikasiin ke orang tua. Kita jelasin, kita cuma bisa sanggup segini. Itu harus diomongin sih, karena kalau enggak, kalian jadi stres sendiri. Misalnya, prioritasin buat orang tua, menopang biaya hidup 100%. Terus akhirnya, kalian anaknya jadinya nggak bisa sekolah dulu. Misalnya, udah deh, langsung SD aja, nggak usah TK. Kan itu juga kayak, menurut aku nggak benar juga ya. Punya anak kita harus tanggung jawab dong. Kita udah memilih untuk nikah dan punya anak, ya kita harus tanggung jawab lah dengan memberikan yang terbaik ke anak gitu loh. Nah, yang keempat itu adalah tingkatin penghasilan. Nah, ini penting banget. Nomor 4 tuh udah kayak harus kalian pertimbangkan dan harus kalian usahakan. Kalau kalian kerja, kalian harus coba berpikir caranya supaya naik gaji. Gimana caranya misalnya kalian pindah kerja buat dapetin gaji lebih tinggi, atau misalnya side job gitu ya, proyek-proyek, atau misalnya jualan, supaya bisa dapet tingkatan penghasilan. Karena kalau kalian sebagai seorang manusia punya pengen gitu ya, dan hidup cuma sekali loh di dunia, masa kalian harus berkorban sampai umur 55 atau 60 baru bisa nikmatin kepengen kalian? Yang ada udah ketuaan duluan gitu kan, yang ada udah basi deh, udah nggak jadi gitu. Sayang banget kan. Makanya menurut aku tingkatin penghasilan itu harus kalian perjuangkan. Jangan sampai anak kalian juga harus berkorban dengan disekolahin ke sekolah yang biasa aja, padahal sebenarnya kalian bisa masukin sekolah yang lumayan bagus gitu kan. Kasihan anak kalian juga ya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin sekarang akan jadi sandwich generation, udah kebayang nih aku pasti akan jadi sandwich generation. Nah, kalian bisa juga mikirin berbagai opsi kayak, oh ya udah deh, nunda nikah dulu atau nunda punya anak ya kan. Jadi itu juga bisa jadi opsi untuk prioritasin buat keperluan pribadi dan juga orang tua, dan ngejar cita-cita sampai akhirnya ngerasa oh kayaknya udah cukup nih, kita tetap bisa nopang keluarga ya, orang tua dan diri sendiri, dan akhirnya udah bisa juga untuk biaya punya anak gitu kan. Nah, itu baru boleh. Nah, itu sebenarnya tergantung kita sih. Itu benar-benar keputusannya dia ngalamin gitu loh. Kita nggak bisa ngejudge apa-apa ya kan, karena nggak ngalamin gimana beratnya jadi sandwich generation, terutama dalam hal finansial. Jadi makanya aku pengen ngajak kalian yang sekarang jadi sandwich generation atau udah kebayang akan jadi sandwich generation, kalian harus punya dana pensiun yang cukup gitu ya, punya asuransi kesehatan. Jadi kalau kalian punya anak, nanti anak kalian tuh nggak perlu musingin biaya hidup kita sebagai orang tuanya gitu ya, nggak perlu musingin biaya asuransi kesehatan kita, karena kita udah punya asuransi kesehatan sendiri, kita udah punya biaya hidup sendiri dari biaya pensiun itu gitu kan. Jadi si anak tuh udah bisa bebas aja deh, dia mau punya cita-cita gimana terserah, mau S2 kek, mau berbisnis kek gitu kan. Jadi sekian ya sharing aku mengenai case-case orang sandwich generation dan juga solusi yang bisa aku bagikan gitu ya. Semoga bisa berguna buat kalian yang sekarang sandwich generation dan kebingungan gimana sebaiknya mengatur, mengelola keuangan, atau gimana nih caranya supaya kalian tuh bisa tetap
mencapai cita-cita dan tetap bisa berbakti sama orang tua gitu kan, dan juga bisa tetap ngurus anak dan memberikan yang terbaik ke anak gitu kan. Ini semua penting gitu ya, tapi juga yang penting adalah mental kita, kesehatan mental kita. Jangan sampai kita stres, depresi karena merasa kayak terjebak. Nah, buat kalian yang punya case-case atau solusi lain gitu ya sebagai sandwich generation, tolong komen di bawah atau bisa juga email ke sansanbukanwawa@gmail.com. Kalau kalian suka video ini, like, share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Jadi kalian tahu kalau aku upload video baru. See you on the next video. Dadah!